Gelombang panas mendadak datang. Karena stok 8.000 bungkus camilan, aku malah dapat harapan hidup. Namaku Jiang Yu. Aku seorang kreator konten, biasanya bikin vlog minimarket rumahan sambil jual camilan. Saat umur 8 tahun karena kecelakaan, kedua ortuku meninggal. Aku besar di panti asuhan. Sejak itu aku pendiam, tak suka bergaul. 350 hari setahun cuma di rumah. Hari ini aku mau kirim ke 10 fans paket hadiah musim panas. Setelah rapikan hadiah, aku melirik TV. Karena tekanan subtropis, suhu banyak provinsi capai 52 derajat Celcius. Kota kami tambah 10 pasien demam panas. Di sini, warga disarankan kurangi keluar. Hentikan kerja luar, siapkan obat di rumah, waspada heat stroke. Meski tiap tahun ada hari panas, tapi tahun ini terasa berat. Malam itu aku dorong troli ke bawah. Meski cuma selangkah, aku tetap rasakan panas dan sejuk menjepit dada dan punggungku. Aku tarik napas panjang, lalu menerjang hawa panas. Janda Lina di agen paket melihatku dengan nada kesal. Jiang Yu, kau kira agen ini buatmu saja? Banyak paket bikin pinggangku pegal. Lina memang cerewet. Lihat siapapun pasti nyinyir. Aku tak peduli. Aku cari paketku sendiri. Lihat aku diam. Lina marah lalu menahanku. Paketmu paling banyak di sini. Tak kasih tips sedikit. Kalau tak bayar nanti paketmu kami taruh di luar saja. Aku tak mau ribut dengan Lina. Lagi pula cuaca sepanas ini. Paketku kebanyakan camilan. Kalau ditaruh luar pasti rusak. Ditambah ongkir kirim, total habis 1.000 yuan. Aku bolak-balik 5 kali bawa paket pulang. Saat ambil terakhir, Lina menjulurkan kepala dari dalam, lalu menyindir pria gendut bongkar barang. Cewek sekarang enak ya, tiduran pun bisa dapat uang. Tak kerja tapi paket segunung. Menurutmu dia kerja apa? Pria gendut itu berkeringat, malah bercanda dengan Lina. Jangan-jangan sama sepertimu. Turunkan lagi AC di dalam, nanti malam abang manjain kamu. Panas 46 derajat sudah bikin pusing. Wajahku terasa terbakar. Yang terhirup cuma udara panas. Dengar mereka saling sahut. Aku hampir muntah. Sekarang aku cuma ingin cari tempat sejuk. Aku berlari sekencang mungkin, masuk minimarket dekat gerbang komplek. Udara dingin menyapa, tubuhku akhirnya agak lega. Supermarket penuh sesak. Aku ke area sayur, rak cuma sisa sayur busuk. Dua ibu-ibu sambil pilih sayur, sambil bahas cuaca. Sudah dengar, nanti bakal lebih panas. Aku harus stok sayur dulu. Habis ini tak keluar lagi. Menantuku di badan cuaca sudah bilang, lihat troli penuh barang, dan rak yang makin kosong. Aku langsung was-was, sudah datang masa pulang kosong. Sebagai blogger camilan, rumahku penuh berbagai camilan kiriman untuk review. Tak perlu beli camilan lagi. 2/3 rak sudah kosong. Barang yang bisa dibeli sedikit. Air mineral habis disapu bersih. Aku menemukan sekotak tablet penjernih air. Untung stok rumah masih banyak. Aku menuju area kebutuhan harian. Pembalut dan celana malam, masing-masing 20 pak. Tisu dan tisu gulung, pasta gigi, sikat gigi, semua ku beli. Teringat novel kiamat yang pernah ku baca. Saat lewat apotik, aku masuk beli obat untuk 2 minggu. Setelah repot seharian, sampai rumah aku benar-benar tumbang. Aku buka ponsel. Perakiraan cuaca beri peringatan merah. Suhu luar sudah mencapai 50 derajat Celcius. Topik panas ekstrem jadi nomor 1. Tak normal, ini benar-benar tak normal. Setelah rebahan lama, aku akhirnya agak pulih. Aku berniat merapikan paket dan barang belanjaan. Rumahku punya 4 kamar. Selain kamar tidurku, 3 kamar lain jadi gudang. Aku cari semua wadah di rumah, lalu kuisi air, bahkan kotak kosmetik. Takut air tiba-tiba mati. Lalu, aku ambil 3 buku ganjal meja makan. Untung dulu suka ikut tren. Pegang 3 buku ini bikin tenang. Dengan 3 buku ini, ibu tak perlu khawatir aku gagal bertahan. Perutku mengingatkan waktu makan. Aku makan 1 batang kopi pai dulu, lalu ambil sekotak pasta. Makanan ini selesai dimasak dalam 15 menit. Sebelum makan aku potong setengah semangka dingin, lalu makan sambil baca komentar. Sialan tekanan subtropis. Di sini seminggu penuh 45-50 derajat. Aku mau meleleh. Andai ada topan mengusirnya. Lama amat begini. Kapan pernah sepanas ini? Semua orang mengeluh panas. Satu komentar satu daerah denganku menarik perhatianku. Sial, sekarang suhu naik 1 derajat per jam. AC sudah tak berguna. Tuhan, kau sedang apa sih? Aku beralih ke halaman cuaca. Suhu kini sudah 52 derajat. Yang lebih parah, AC berbunyi bip. Internet mati, listrik padam. Aku nyalakan data seluler. Pihak pengelola cepat memberi penjelasan. Para penghuni, karena cuaca panas dan kabel tua, kami sudah hubungi tim perbaikan. Mohon tunggu listrik pulih agar kebutuhan dasar terpenuhi.
Kami siapkan 1 dus air minum. Silakan tiap rumah kirim 1 wakil ke alun-alun komplek. Lalu grup dipenuhi keluhan warga. Bayar iuran mahal buat apa? Rumahku 6 orang cuma 1 dus. Kalian serius? Tanpa AC, suhu rumah cepat naik. Sudah mencapai 40 derajat. Tubuhku lengket dan lemas. Aku minum sebotol jus jeruk lalu turun ambil air. Saat menutup pintu 806 di depan juga terbuka. Seorang pria mengintip dari celah pintu. Kau mau ambil air di bawah? Dari sampah di depan pintunya. Aku tahu ada yang tinggal di sana, tapi belum pernah bertemu dengannya. Ditanya mendadak begitu. Aku langsung terpaku. Iya. Kalau kamu, dia berbalik masuk. Lalu membawa 1 dus air. Pakai ini dulu, jangan sering keluar, mudah terjadi kerusuhan. Aku menatap pria itu. Tingginya 180 cm, rambut pendek acak, dan cukup tampan. Tapi aku tinggal sendiri, harus tetap waspada. Kenapa memberiku air? Aku waspada sekaligus berterima kasih. Setelah pulang ke rumah, aku ambil setengah semangka sisa makan malam, sekalian beberapa tomat dan pisang serta buah sayur yang cepat busuk. Kuberi padanya sebagai terima kasih. Setengah jam kemudian, alun-alun komplek jadi kacau. Suara teriakan dan pertengkaran terdengar dari bawah. Orang-orang mulai berebut air. Mereka tak puas dengan jatah 1 dus. Tak peduli tetangga atau bukan. Demi sebotol air sampai berdarah-darah. Benar seperti kata penghuni 806. Untung aku tak turun. Aku jadi merinding. Pukul 4 pagi, ledakan besar terdengar dari luar. Aku berlari ke ruang tamu, lewat jendela kecil. Kulihat kabel tegangan tinggi memercik api. Di balik cahaya api tampak sosok manusia. Sudah hangus jadi arang, tergantung di kabel setinggi 10 meter. Hatiku langsung sesak, panas ekstrem seperti ini. Keluar rumah saja sulit, entah berapa pekerja lapangan masih bertugas, berjuang di bawah panas, bahkan kehilangan nyawa. Saat ini suhu ruangan sudah 48 derajat. Dari jendela terlihat gelombang panas. Lantai rumah terus memancarkan hawa panas. Aku keluarkan es dari freezer, lalu kutuang semua ke bak mandi. Seluruh tubuhku berendam, baru sedikit sadar kembali. Aku menghirup udara dingin dalam-dalam. Grup penghuni ramai lagi. Sepertinya listrik tak cepat pulih. Ada yang mau ke parkiran pakai AC mobil bareng. Aku punya 2 mobil, kita gantian pakai. Banyak yang daftar. Bencana memang memicu kreativitas. Ide apapun bisa muncul. Tapi aku tak punya mobil. Lebih baik diam di rumah. Tapi baterai ponsel tinggal 1%. Isi kulkas sudah suhu ruang. Yang paling parah, suhu rumah terus naik. Di luar bak mandi penuh hawa membakar. Tapi aku tak bisa terus berendam, esnya juga sudah habis mencair. Kecuali ada genset, kalau begini terus aku bakal mati kepanasan. Tunggu, genset, aku langsung bangun dari air. Tiba-tiba teringat dulu. Listrik rumah tak kuat. Aku pernah beli panel surya, setelah renovasi listrik jadi tak terpakai. Aku simpan di gudang garasi, tapi panel surya sekarang barang langka. Kalau ketahuan orang, pasti bikin ngiler. Terdengar suara di koridor. Semua mulai menuju garasi. Tak bisa tunggu lagi. Makin lama makin ramai. Nanti malah menarik perhatian. Saat buka pintu, hawa sejuk menyambut. Tubuhku langsung lega. Tak kusangka tangga yang gelap bertahun-tahun kini jadi tempat paling sejuk. Koridor penuh orang. Setiap orang terlihat hawa panas mengepul dari kepala. Meski sesak, aku tak berani berhenti. Aku angkat koper lalu lari turun. Di garasi, aku bertemu penghuni 806 yang megap-megap. Melihatku, dia mengajak, "Mau istirahat di mobilku?" "Tak usah, makasih." Aku tak sempat meladeni. Setelah asal jawab, aku buka gudangku, lalu masuk. Saat pintu terbuka, gelombang panas bercampur debu menerpa. Sampai aku batuk terus, mataku juga perih tak bisa terbuka. Aku susah payah menemukan panel surya. Ku masukkan ke koper lalu buru-buru naik. Untungnya semua menuju mobil dan membawa koper juga. Aku diam-diam lega. Saat ramai udara memang tipis, ditambah panas ekstrem. Aku susah payah menerobos kerumunan. Saat tiba di lantai 4, tenagaku mulai habis. Pandanganku berkunang-kunang. Aku terpaksa istirahat sebentar. Saat itu, lantai 5 mendadak ribut. Seorang bocah nakal terguling turun. Jatuhnya sih tak masalah, tapi dia menabrak koperku di sudut. Tak kuat menahan benturan, koperku terbuka lebar. Panel surya di dalam pun berjatuhan. Suasana langsung hening. Semua menatap barang yang berserakan. Cuaca panas bikin orang emosi. Seorang ibu langsung memukul anak itu. "Dasar makau. Lihat, barang tante jadi rusak. Cepat minta maaf." Anak itu menangis keras sampai telingaku berdenging. Untung penghuni lantai 5 sedikit. Kebanyakan ibu dan anak. Tak ada yang tahu benda ini.
Aku cepat mengumpulkan panel surya ke dalam koper, lalu lanjut naik sambil menutupinya. Tapi bocah itu mendadak menghalangiku, sambil menunjuk koperku. Tante, ini panel surya, kan? Aku pernah lihat di internet, bisa bikin listrik. Kasih ke aku dong, biar aku bisa main game di rumah. Orang-orang yang tadinya turun, langsung berhenti karena ucapannya, dan menatap koperku. Panel surya apaan? Aku belum pernah dengar. Ini lampu studio, aku asal mengelak. Tapi kaki tak berhenti, bahkan makin cepat. Saat tiba di lantai 7, aku hampir sesat. Tak ada yang mengejarku. Aku paksa diri terus naik. Rumahku tinggal satu lantai lagi. Tiba-tiba sosok muncul di depan. Pemilik unit 806 yang tadi di garasi, kini berdiri di puncak tangga sambil menyilangkan tangan. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Sebelum ku tebak maksudnya, pandanganku tiba-tiba gelap. Tubuhku jatuh ke depan tak terkendali. Saat sadar, aku sudah di sofa, di tempat yang asing. Penghuni 806 duduk di lantai, mengutak-atik panel surya. Belum sadar aku sudah bangun, bukannya tadi di garasi. Kok tiba-tiba naik? Sudah bangun? Kau kena heat stroke. Tadi ku beri minum air garam, lumayan manjur. Begitu sampai garasi aku sadar, garasi cuma punya 2 pintu keluar. Semua berkumpul di ruang tertutup. Pakai bensin, kadar karbon monoksida dalam 30 menit bisa mematikan. Makanya aku balik lagi. Kupikir dia cukup paham, lagi pula dia sudah tahu soal panelku. Lebih baik kerjasama, peluang selamat juga lebih besar. Aku mengusap kepala, lalu bertanya, siapa namamu? Panel ini masih bisa dipakai. Dia tak menoleh, tetap fokus bekerja. Air sudah mati sekarang. Ada air mineral di meja. Ambil saja sendiri. Panel surya ini masih bisa dipakai. Tapi tak kuat menyalakan terlalu banyak alat. Yang besar buat freezer, yang kecil buat power bank. Freezer? Kau punya freezer? Nada Lin Yu penuh curiga. Sampai ku bawa dia melihatnya. Barulah dia percaya. Begitu melihat freezer, dia langsung senang. Ini barang bagus, karena ruang dingin tak kena matahari. Kami seret freezer ke ruang tamu, lalu memasukkan semua yang muat ke dalamnya. Lin Yu membawa 10 dus air dari rumahnya. Setelah semua beres, kami berdua tumbang kepanasan. Aku memberi Lin Yu sebotol cola. Kerjamu apa? Kenapa air di rumahmu banyak? Aku masih tetap waspada. Penulis web. Karena kerjaan, aku sering di rumah, jadi stok makanan dan air banyak. Oh ya, aku belum tahu namamu. Aku Jiang Yu, pekerja media online. Media online. Obrolan kami terputus oleh ketukan pintu keras. Ada orang. Tolong, banyak yang mati di garasi. Tolong anakku. Lalu terdengar langkah dan jeritan panik. Mereka mengetuk tiap pintu. Aku dan Lin Yu saling pandang. Tak ada yang bergerak. Di kiamat, jangan jadi orang naif. Setelah langkah kaki menjauh, terdengar ban meledak di bawah dan suara tabrakan mobil. Sepertinya ada yang nekat keluar. Tapi bannya meleleh atau pecah. Tak mungkin keluar dari komplek. Setelah ponsel terisi, perakiraan cuaca menunjukkan 57 derajat Celcius. Untung internet masih ada. Lumayan mengalihkan rasa tersiksa. Kami terus mengambil air dingin dari freezer, lalu menaruhnya di sekitar ruangan. Meski tak menurunkan suhu, setidaknya lebih nyaman dibanding mereka yang tak punya freezer. Kami sudah sangat beruntung. Panas 50 derajat, bertahan seminggu, tanpa tanda akan turun atau naik lagi. Selama itu juga turun hujan, sepertinya hujan buatan. Tiap kali, suhu cuma turun sedikit. Selain panas, makanan juga makin langka. Badan Amal ramai menggalang donasi. Aku buka link donasi Palang Merah, lalu transfer 2000 yuan, kemudian unggah videonya di akun. Belum sampai semenit, notifikasi langsung di atas 99. Komentar membanjir dari mana-mana. Syukurlah masih banyak yang hidup. Aku sempat senang. Tapi saat buka komentar, aku makin tercengang. Kau bisa kasih 2000 ke orang asing, tapi tega lihat fans mati haus. Di bawahnya penuh komentar jahat. Makanan di rumahnya segunung, cukup makan 2 tahun, tapi tak mau berbagi sedikit pun. Bahkan ada fans pemenang giveaway, katanya punya 16.000 followers, tapi hadiah pelit banget. Sekotak itu paling cuma 100 yuan. Aku habiskan dalam seminggu. Aku juga dapat hadiahnya, isinya barang murahan semua. Hati manusia memang paling tak tahan diuji. Aku pilihkan hadiah senilai 500 yuan. Kini malah mereka menyalahkanku. Dulu bilang akan ingat seumur hidup, sekarang malah bilang tak berharga. Aku benar-benar paham sekarang saat refresh, satu komentar muncul. Aku sering lihat akun Xiao Yusnek ini. Sekarang baru sadar, dia Jiang Yu dari blok 3 unit 802. Orang itu menyebut alamatku dengan tepat. Kulit kepalaku langsung meremang.
saat ku buka profilnya. Bukankah itu Lina pemilik ekspedisi? Aku baru mau hapus komentar, tapi interaksinya melonjak drastis. Yang di atas, yakin? 100% yakin, dia sering ke tempatku ambil paket. Alamat paketnya memang blok 3 unit 802. Lebih dari seminggu lalu, dia juga kirim 10 paket dari sini. Oh ya, dia tinggal sendirian. Aku tinggal dekat sini. Malam ada yang mau cari makan ke rumahnya. Komentar makin ramai. Semua mau datang cariku. Aku langsung panik, biar tak makin banyak yang tahu. Tanganku gemetar. Videonya aku sembunyi. Linyu lihat aku aneh, dia langsung tanya. Aku tenangkan diri, lalu mikir matang. Aku dan Linyu kini partner. Kalau mereka benar datang, ada cowok bantu. Jelas lebih untung buatku. Lagi pula setelah sekian hari, kurasa dia bukan orang jahat. Kuceritakan semua padanya. Dia langsung bilang gampang. Pindah ke rumahku dulu. Gak bisa? Aku langsung nolak. Belum lagi barang segini, dengan panas begini. Belum 2 kali angkut kita sudah kena heat stroke. Terus gimana? Tiba-tiba aku dapat ide. Mereka cari unit 802, cuaca sepanas ini. Naik ke lantai 8 saja sudah hebat. Rumah Linyu mirip rumahku. Mana sempat cek nomor unit? Tukar saja nomor pintu. Ide bagus, langsung cocok. Kami segera bergerak. Setelah nomor pintu diganti, aku masih belum tenang. Kuseret kulkas kecil dan rak. Isi puluhan minuman dan snack. Kantong sampah kutaruh di depan, biar terlihat ada penghuni. Kutabur sedikit debu di pintu. Dari luar kalau tak teliti, mirip rumah kosong. Semoga berhasil menipu mereka. Aku diam-diam berdoa. Kami tak nafsu makan, ditambah khawatir mereka datang. Kami makan keripik sambil jaga pintu. Pria depan teriak keras. Ini 802, tinggi amat. Capek mampus, suara Lina terdengar. Gedung ini tinggi banget, ada air nggak? Haus banget gue. Apa suhu naik lagi? Pegangan tangga ini bikin kulit tanganku melepuh. Aku dan Linyu belum tidur, dengar suara mereka. Aku cek cuaca di HP, suhu luar sudah 60 derajat Celcius. Kalau 60 derajat itu, ibarat kodok direbus pelan, maka saat 70 derajat, kulit manusia sangat tersiksa. Aku dan Linyu selipkan air es di baju, biar agak dingin. Mereka bawa banyak alat, karena terdengar bunyi berisik terus. Sial, pintunya keras banget. Setengah jam kemudian, pintunya akhirnya terbuka. Tapi ambil barang tak semudah itu. Ada hadiah yang kami siapkan. Pria itu baru masuk langsung teriak. Astaga, apaan ini? Yang lain ikut masuk tanpa sadar. Lalu ikut menjerit. Sebelumnya Linyu menabur lem kuat di seluruh lantai. Kena panas terus. Lem jadi lengket lagi. Lewat lubang pintu, kulihat mereka lengket kuat di lantai. Tak bisa gerak. Lina tertindih paling bawah. Teriak, mampus, gepeng gue. Diam, gue juga gak bisa gerak. Mereka mirip tikus terjebak. Tikus mati kena lem, tiba-tiba ada yang lepas bajunya. Lalu susah payah berdiri. Setelah lepas dari jebakan, mereka mulai mengobrak-abrik rumah. Dari dapur muncul bau busuk. Lina cubit hidung sambil teriak, astaga, ada bangkai tikus ya? Kok bau banget? Linyu garuk kepala malu, mungkin sayur lupa dibuang. Ada yang buka ruang simpan air, baru masuk langsung jatuh. Lantainya kulumuri minyak. Mereka masuk sambil saling pegang, malah joget di tempat. Lina tadinya berdiri pegang tembok, mau ambil air di lantai. Saat membungkuk, pria 100 kg lebih terpeleset, langsung duduk di kepalanya. Lina menjerit lalu diam. Jangan-jangan mati di rumahku. Rumah ini baru kutempati 2 tahun, kata Linyu cemas. Daripada itu, nyawa kita lebih penting. Aku menenangkannya. Si gendut lihat Lina diam. Dia cek napasnya. Sesaat kemudian ia lega. Masih hidup, cuma pingsan. Bos, gak usah bawa dia. Udah tua masih nyebelin. Mulutnya juga busuk. Buang saja dia. Entah si cewek itu sembunyi di mana. Dia tahu kami datang. Pasti gak nunggu mati di rumah. Mungkin sudah kabur. Cari makanan lalu pulang. Mereka merambat ke ruang snack. Kena panas ekstrem, kemasan snack mengembung. Bahkan ada yang meledak. Buah kering berhamburan. Di atas rak, semuanya gosong dan renyah. Ruangan penuh aroma makanan. Si gendut lihat makanan banyak, langsung menerjang rak, teriak karena rak besi panas.
Saat sentuh bungkus snack, bungkusnya meledak seperti petasan. Meletup bertubi-tubi, isinya berceceran di lantai. Mereka makan sambil membungkusnya. Mereka taruh kasur di atas lem kuat, lalu keluar. Baru mau ke tangga, si gendut tiba-tiba berhenti, mundur ke depan pintuku. Menatap pintu itu tajam, tatapannya seolah tembus lubang inti. Bertemu pandang denganku. Aku tak berani bernapas. Lin Yu juga terpaku. Kenapa rasanya ada orang di dalam? Bos, halo ya, lihat pintunya, jelas rumah kosong. Mana mungkin ada orang? Ayo pergi, aku mau meleleh. Dia menarik si gendut. Tunggu, kalian tak merasa ada yang mengintip kita? Aku menutup mulut rapat. Mana ada orang? Bos, kau kena panas ya? Kalau tak pergi kami pergi dulu. Congkel aja, nanti tahu ada orang atau tidak. Kasih alatnya. Dia mulai pakai alat. Suara congkelan berulang, menghantam jantungku. Telingaku penuh suara pintu dicongkel. Lin Yu menggenggam tongkat bisbol. Kalau mereka buka pintu, aku tahan mereka. Kau lindungi diri. Aku terharu menatap Lin Yu. Pintu makin berguncang. Kami hanya bisa menunggu putusan akhir. Tiba-tiba muncul sosok di belakang mereka. Itu Lina, membawa golok dapur. Diam-diam muncul di belakang. Saat dekat si gendut, dia mengangkat golok, menebas lehernya sekuat tenaga. Sayang tenaganya terlalu kecil, si gendut cuma luka ringan. Lina mau menebas lagi, tapi goloknya direbut dan dibalas. Seorang komplotan berteriak, "Bos!" Lalu menunjuk si gendut, gemetar berkata, "Kau membunuh orang." Si gendut panik sesaat, matanya penuh niat membunuh. Saat temannya membelakangi, dia menusuk paru-parunya. Matanya melotot, jatuh. Kejang sebentar lalu diam. Dia memindah 3 mayat ke rumah Lin Yu, lalu pergi diam-diam. Yang tak dia tahu, semua yang baru terjadi sudah kurekam diam-diam. 2 jam lalu mereka masih akrab. Janji rampas stok di rumahku, kini malah saling bunuh. Tersisa 1 orang saja. Kejadian barusan membuatku di suhu 60 derajat Celcius malah merasa dingin. Tubuh gemetar. Kok suhunya turun? Aku lihat Lin Yu. Cek suhu sekarang dong. Lin Yu keluarkan termometer. Tercatat 28 derajat Celcius. Hujan bikin suhu turun. Nada suaranya penuh senang. Aku buka jendela, mengulurkan tangan. Angin sejuk lewat di sela jari. Kuraba baik-baik. Ada titik-titik air di tangan. Tanda hujan akan turun. Benar turun suhu. Semua rasa kesal langsung hilang. Kami sampai menangis bahagia. Nasib memang aneh. Andai si gendut dan Lina menunggu beberapa jam lagi saja, mungkin semua beda. Tetes hujan makin deras, menghantam jendela merdu. Meski listrik belum ada, rumah jadi sejuk. Setelah makan dan minum, aku tidur di sofa ditemani hujan. Tidur paling nyenyak sejak kiamat. Sore itu langit gelap pekat, angin makin kencang. Seolah kota menunggu sesuatu. Pohon-pohon tumbang diterpa angin. Petir menyambar dari kejauhan. Hujan badai pun turun deras. Aku di balkon. Hujan deras banget ngebasahi jalan kosong. Kota ini habis gelombang panas. Akhirnya dibersihkan total. Udah panas lama. Waktunya adem. Semua orang kira kiamat selesai. Tapi ternyata pagi berikutnya angin makin gila. Hujan tambah badai nyerang dari segala arah. Pohon cemara di taman tercabut. Plastik, sepeda, tong sampah berterbangan di udara. Suara keras langsung di telinga. Jendela balkon pecah. Angin masuk brutal. Rumah mulai miring. Angin tajam kayak pisau, nembus kulit yang terbuka. Mata nggak bisa dibuka. Aku peluk tembok. Lari dari panas gagal. Lari dari badai juga gagal. Apa aku gak bisa lolos? Tiba-tiba rumah goyang keras. Lalu suara ledakan besar. Atap runtuh total. Aku ketimpa batu. Gak bisa gerak. Lin Yu, Lin Yu, aku teriak panik. Aku di sini. Aku gak apa, cuma ketindih. Suara Lin Yu lemah dari jauh. Kita sama-sama kejebak kayak debu melayang. Gak tahu arah. Tenang, aku cari cara. Lin Yu nyoba nenangin aku, tapi jelas dia capek. Dia juga cuma berusaha. Tapi kami cuma orang biasa. Hadapi bencana kayak gini, apa yang bisa dilakukan? Tapi nasib masih sedikit baik. Saat rumah runtuh, sekantong keripik jatuh di sebelahku. Dalam 3 hari berikutnya, dia jadi satu-satunya makananku. Aku pakai sisa tenaga teriak Lin Yu. Tapi selain jawaban hari pertama, dia tak bersuara lagi. Hari keempat,
Sadaranku mulai kabur. Sakit badan udah tak tahan. Aku tutup mata. Duka dalam banget naik ke hati. Apa aku bakal tamat gini aja? Dalam setengah sadar, aku pingsan. Saat buka mata lagi, aku ada di tempat asing. Sakit hebat di badan. Ngingetin aku masih hidup. Ini di mana? Tanyaku lemah. Suara hampir tak terdengar. Kamu sadar? Suara dingin terdengar. Orang berbaju putih di samping ranjang. Ini di mana, Lin Yu? Tanyaku. Napas makin cepat. Ini rumah sakit. Cowok yang kamu sebut, dia sudah meninggal. Bisik dia pelan. Nada penuh sesal. Lin Li, dia pergi. Hatiku langsung hancur. Pandangan jadi kabur, sedih menghantam deras. Hampir bikin aku sesak napas. 2 minggu kemudian, tubuhku pulih. Dunia mulai normal lagi. Ramai jalanan balik. Toko-toko hidup, suara orang ketawa. Semua kembali normal. Aku ke makam Lin Yu, lalu berlutut pelan. Lihat nisan sederhana itu. Lin Yu pergi terlalu cepat. Bisikku, air mata nutup pandangan.